Tuhan, biar itu merupakan kerinduan hati kami setiap saat. Engkau mendapati hidup kami sebagai hidup yang menyembah kepadamu. Berikan kepada setiap kami, Tuhan, hati yang selalu menyembah kepadamu. Karena kami tahu kalau hati kami menyembah kepadamu, kami pun akan datang kepada orang lain sebagai pelayan, dan bukan sebagai orang yang menuntut dilayani. Berikan itu Tuhan, makin hari makin kuat dalam hidup anak-anak-Mu. Baik semua kami yang hadir petang hari ini, tapi juga khususnya para siswa yang akan selesai dan diwisuda dan diutus pada malam hari ini. Kami bersyukur selama 6 bulan Kau menyertai kami, dan sekarang berikan pesan-Mu yang membuat kami makin dilengkapi sesuai dengan kehendak-Mu. Biar roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian yang turun di tengah-tengah kami untuk kemuliaan nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk, saudara. Well, kita harus tunggu beberapa saat. Ada trouble dengan listrik kita. Saya harap segera kita bisa lebih terang lagi. Saya ingin ajak Anda melihat, kalau Anda bisa, kalau tidak Anda harus percaya dengan saya. Saya ingin mengajak kita melihat satu ayat yang sejak minggu lalu saya sudah sampaikan, tapi ada sisi lain yang saya ingin mengajak kita melihat sebagai pesan Tuhan buat semua kita, khususnya buat teman-teman yang diwisuda pada petang hari ini. Dalam surat Galatia pada pasal yang kedua, ayat yang ke-21, surat Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-21, Alkitab berkata, Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda lihat dalam terjemahan yang lain, King James mengatakan, I do not frustrated the grace of God. Dia menggunakan istilah frustrated atau kata frustrasi. Apa kaitan antara anugerah dengan frustrasi? Bukankah anugerah ini sesuatu yang kita dambakan dalam kehidupan kita? Bukankah semua orang percaya merindukan hidup di dalam anugerah? Dan bukankah waktu kita percaya kepada Kristus Yesus, itu juga kita memasuki akan dunia di mana anugerah Tuhan dinyatakan buat kita? Tapi Paulus mengatakan, I do not frustrated the grace of God. Dia berkata, aku tidak frustrasi akan anugerah itu. Nah, kalau Paulus berkata bahwa anugerah itu tidak membuat dia frustrasi, maka itu berarti bahwa anugerah bagi sebagian orang bisa menimbulkan rasa frustrasi. Dan ini yang sering kali saya renungkan. Saya berkata, mengapa ini statement aneh sekali bahwa anugerah bisa membuat orang frustrasi. Saya menemukan paling tidak 3 hal yang membuat anugerah bisa membuat orang Kristen itu frustrasi. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa oleh karena sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kutuk yang turun dalam hidup manusia adalah dengan berpeluh, dengan bersusah payah, kamu akan mencari rezekimu. Sejak saat itu sifat atau nature manusia kita adalah, kita kalau ingin mendapatkan sesuatu itu harus berpeluh, harus dengan susah payah, harus dengan kerja keras. Nah, setelah kita terima Kristus Yesus, kita diberitahu bahwa segala sesuatunya sudah Dia bayar lunas 2000 tahun yang lalu, sehingga kita tidak usah membayar apapun untuk menerima apa yang Tuhan sediakan buat kita. Nah, bukankah itu yang namanya anugerah? Bukankah itu yang namanya pemberian Tuhan buat kita? Tapi sifat nature kita sebagai orang daging yang masih tinggal dalam daging yang berdosa ini, yang tidak kekal ini, kita belum memakai akan tubuh yang baru, maka sifat nature manusia kita adalah, kalau aku mendapatkan sesuatu, aku harus berbuat sesuatu. Dan bahkan seringkali orang mengutip perkataan yang lain yang mengatakan, orang kalau tidak kerja, tidak usah makan. Saya berkata itu benar, dan ayat itu berlaku bagi mereka yang malas,
yang tidak mau kerja, tapi ingin mendapatkan sesuatu yang maksimal buat hidupnya. Tapi saya mau katakan buat saudara, sekalipun ada bagian yang harus kita lakukan, orang percaya harus mengerti bahwa hidup kita bukan tergantung dari apa yang kita kerjakan, tapi mutlak oleh karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa sampai ke titik balance, di mana kita harus kerja sebagai manusia, oleh karena itu perintah Tuhan, tapi juga hidup dalam anugerah, disitulah sebenarnya hidup kita ini seringkali dibingungkan. Kita bertanya, sampai sejauh mana sebetulnya kita bisa mengalami dan menikmati hidup dalam anugerah. Saya katakan kepada saudara, tidak ada cara lain kecuali hari demi hari kita bergaul dengan Tuhan, mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita dan mengajari kita secara langsung yang namanya hidup dalam anugerah. Sebab kalau tidak mungkin kita bisa mengertinya. Anugerah tidak bisa dimengerti hanya dengan teori atau mendengarkan khotbah atau pengajaran. Anugerah hanya bisa dimengerti sekaligus dinikmati kalau kita mulai belajar mengalaminya. Karena anugerah berbeda dengan pekerjaan manusia biasa. Saya beri contoh anugerah. Suatu hari, beberapa waktu yang lalu saya diundang di sebuah kota di Amerika Serikat, di negara di West Coast, di pantai barat Amerika. Mereka buat acara kongres atau konferensi misi yang cukup besar buat mereka. Dan saya diminta sebagai pembicara tamunya. Mereka buat selama beberapa hari. Nah, hari yang pertama ketika acara akan sedang dimulai, tiba waktunya mereka buat waktu di mana jemaat diberi kesempatan memberikan akan korban atau persembahan mereka. Dan pada waktu itu ketika salah seorang pendeta maju ke depan memberikan encouragement mereka untuk mereka memberikan akan persembahan mereka, gembalanya berbisik kepada saya, hostnya, tuan rumahnya berbisik kepada saya. Dia bilang, wah, dia berkata, aku ini butuh 21.000 untuk acara ini. Ini mahal sekali buat kami. Aku mencoba menggalang dana, aku mencoba cari dananya. Sampai sekarang dia berkata, masih kurang ini. Aku ini butuh totalnya 21.000. Ketika saya mendengar itu, saudara, saya berdoa diam-diam kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, hamba-Mu berkata mereka budgetnya 21.000. Apakah ada sesuatu yang aku harus lakukan sebagai bagian daripada pekerjaan Tuhan ini? Lalu kemudian Tuhan berkata, ambil bagian, tolong dia. Saya bilang, apa yang bisa aku lakukan, Tuhan? Apa aku ikut ambil bagian memberi? Tentu saja iya. Tapi apakah aku juga ambil bagian porsi yang cukup besar dalam kebutuhan keuangannya atau apa? Saya bilang, apa yang aku mesti lakukan kalau aku harus ambil bagian? Dan Tuhan berkata, kamu tahu yang harus kamu lakukan, dan tapi kamu tanya dia, apakah dia mengizinkan kalau kamu ambil bagian. Sekejap saya tahu apa yang Tuhan mau, saudara. So, saya berkata kepada gembalanya, kalau kamu tidak keberatan, saya berkata, besok saya yang pimpin ambil persembahan buat jemaat. Tapi saya minta dirubah acaranya. Saya hanya mau lakukan selesai saya menyampaikan firman. Kalau kamu tidak keberatan, izinkan saya besok ambil persembahan untuk kebutuhan dan apa yang dibutuhkan oleh panitia. Wah, dia senang sekali, dia berkata, wah, kalau kamu tidak keberatan, kalau kamu mau silahkan. Saya bilang, well, kamu tuan rumahnya. Kalau kamu mengizinkan, baru saya akan lakukan. Dan dia izinkan saya. Saya hanya ngomong sekali, malamnya kami makan, kami sharing. Saya tidak singgung lagi soal itu. Hari berikutnya ketemu lagi, kami tidak ngomong apa-apa. Saya berkata, kalau dia lupa ya sudah. Tapi kalau dia tidak lupa, ya baik akan saya kerjakan. Saya tidak paksakan diri saya. Dan malam itu selesai ketika acara dimulai, panitia datang ke saya berkata, Pak, Bapak jadi pimpin doa untuk persembahan? Ya. Selesai pujian, Pak? Tidak, saya bilang. Saya hanya mau kalau selesai saya menyampaikan firman. Lalu kemudian kita akan ambil persembahan. Oh, boleh katanya. Dari kemudian ditukar. Saya sampaikan firman Tuhan dan roh Tuhan kerja dengan indah sekali. Menjelang saya selesai, saya berkata kepada mereka, saya nggak khotbah soal duit, saudara. Saya hanya berkata, mari berdoa. Tanya Tuhan berapa yang harus dipersembahkan. Mari bawa korban kita di hadapan Tuhan. So mereka saya ajak berdoa, mereka mulai berdoa. Selesai berdoa, mereka mulai memberi persembahan. Saya turun, saya serahkan kepada gembalanya. Selesai acara semua, kami diajak pergi untuk keluar, lihat akan pantai, lihat akan tempat yang mereka berkata lah the best dari city itu.
Dan kemudian ketika jalan, lalu saya beli kopi, kami jalan-jalan di tempat ya, rekreasi. Dan kemudian tiba-tiba ini gembala sidangnya terima telepon, saya nggak tahu dia ngomong apa. Kemudian dia lari datangin saya, dia berkata, wah luar biasa, luar biasa. Saya sudah lupa apa yang saya kerjakan dan saya pikir itu bagian daripada apa yang Tuhan suruh. Saya bilang, apanya yang luar biasa? Tuhan luar biasa, jelas saya berkata. Masa baru tahu sekarang saya bergaul dengan dia? Enggak, ini luar biasa. Apanya luar biasa? Kamu nggak tahu ya? 24. Saya bilang, apanya? Saya ingat ini tanggal berapa? Ini bukan tanggal 24. Ini apa? Benar-benar saya nggak ngeh. Dan dia berkata begini, kamu nggak? Ini aku baru telepon sama stafku. Mereka histeris. Hah? Saya pikir kerasukan setan atau saya bilang, ya waktu liburanku kacau sedikit tidak ada orang histeris. Saya bilang, kamu perlu mendoakan dia. Bukan karena setan katanya. Kenapa histeris? Mereka teriak-teriak. Persembahannya 24.000 katanya. Oh, persembahan 24.000. Ya bagus, saya bilang. Good for you, saya bilang. Bagus kan selesai. Saya bilang, geleng-geleng. Wah, percuma gua cari duit galang dana kayak begini. Tahu begini gua santai berdoa saja. Siapa suruh cari duit? Aku nggak tahu carinya bagaimana katanya. Itu anugerah. Yang pertama, Anda kerja lewat kekuatanmu, Anda bisa. Nanti kalau engkau melayani, saya beritahu saudara, Anda butuh iman, Anda butuh doa, Anda butuh apa. Bottom line-nya, akhirnya engkau akan berkata, kita butuh dana. Saya beri dua alternatif. Jual lemper, jual lumpia, jual nasi ayam, cari duit kalau Anda mau. Tapi Anda hidup dengan kekuatan natural, saudara. Bisa Anda lakukan. Dan saya harus jujur berkata, beberapa teman-teman keluar dari School of X masih belum mengerti soal ini. Dan satu hari mereka datang ke saya, Pak, gereja kami menggalang dana, dan apakah Bapak mau ikut nyumbang, kami jual barang ini. Saya berkata, saya mau minta sertifikatmu balik, saya berkata. Kami ajari kamu 6 bulan, masih kayak begini. Baru sadar, oh ya Pak, maaf gak jadi. Saya berkata, no, jangan pergi dulu, saya berkata. Kalau bisa kembalikan sertifikat itu, karena kamu sama sekali tidak ada bekasnya, kami didik 6 bulan. Dan saya mau ngomong dengan kelas ini khususnya. Saya beritahu teman-teman yang hadir, ini kelas nyaris sempurna. Amin. Biasanya dalam sekian bulan, selalu ada orang yang gugur di tengah jalan. Ini terus terang, hampir semua mereka selesai. Sebetulnya hanya satu karena ditarik oleh lembaga yang kirim mereka. Tapi beliau ini juga selama dalam pendidikan, tidak ada indikasi kami harus keluarkan. Tidak ada. Selama dalam masa pendidikan. Ada hal yang dibuat di luar pendidikan yang bersangkutan dengan lembaga yang mengutus mereka. Karena itu yang bersangkutan ditarik. Jadi ini kelas hampir sempurna. Dan kami buat regulasi baru. Semua akan diwisuda kalau tidak ada yang tidak masalah apa-apa. Tetapi bagi mereka yang belum menyelesaikan akan uang sekolahnya, sertifikatnya kami simpankan untuk sementara waktu. 30 tahun disimpan pun kami sedia. File kami cukup. Tapi saya beritahu saudara, semua mereka oleh anugerah Tuhan, mujizat demi mujizat dialami, semua lunas total. Beberapa teman mengalami mujizat yang aneh-aneh, saudara. Beberapa sudah nyerah, sudah berkata, sudah nggak bisa lagi. Bang, hari yang sama. Coba ngeluhnya ditahan 2 jam saja. Kemenanganmu sempurna. Tapi ini semua pelajaran. Anugerah kan? Beberapa orang berkata, tahu gitu saya nggak bayar ya. Saya berkata, Anda pasti tidak lulus. Itu mental payah. Tidak usah ambil sertifikat, saudara. Pulang dalam damai ke rumah orang tuamu. Dan nyangkul lagi di sawah lebih baik. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, itu anugerah. Tidak pernah bisa diajarkan secara teori belaka. Karena tidak menolong. Anda mesti mengizinkan roh Tuhan bekerja dalam hidupmu. Step by step dipimpin roh Tuhan. Lakukan yang dia perintahkan. Maka Anda akan mengalami anugerahnya. So yang pertama, orang bisa frustrasi karena anugerah. Oleh karena kita mencoba menggunakan kekuatan kita. Sementara Tuhan mau kita menggunakan kekuatan dan berkatnya. Jadi saya berkata, pilih anugerah daripada hidup sengsara dengan kekuatan manusia kita. Amen.
Selama 6 bulan Anda sudah menyaksikan, Anda terlibat dalam segala hal yang gereja ini alami. Dan saya berharap itu cukup memberikan pelajaran yang gamblang buat kita, bahwa kita hidup dalam anugerahnya. Yang kedua, mengapa orang bisa frustrasi dengan anugerah? Saya berkata sederhana, oleh karena kita melihat anugerah yang dinikmati orang lain, sementara kita belum atau tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kita akan lihat sama-sama 1 Korintus pasal yang ke-12. Lihat mulai ayat yang ke-18. 1 Korintus pasal yang ke-12. Perhatikan mulai ayat yang ke-18. Alkitab berkata demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Lalu perhatikan ini. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat. Jadi ada loh saudara, Anda harus mengerti ini. Dalam pandangan orang, dalam pandangan kita, ada orang Kristen yang anggota tubuh yang dianggap kurang terhormat. Pak, itu tidak adil. Ya adil, karena Tuhan yang membuat begitu. Kalau begitu Tuhan tidak adil, tidak berani kita berkata begitu. Tuhan itu super adilnya, sempurna keadilannya. Jadi ada memang yang akan dikatakan, kamu ini tempatnya kurang terhormat. Anda nggak suka mungkin, tapi Alkitab berkata begitu. Dalam pandangan kita. Amen, saudara. Jadi kalau orang melihat Anda sebagai bagian tubuh yang dianggap kurang terhormat, ya sudah. Itu kan pandangan orang. Makanya saudara dan saya harus belajar perhatikan yang Tuhan lihat. Hidup kita jangan terpaku kepada apa yang merupakan penilaian manusia. Saudara bisa frustrasi. Karena manusia melihat bahwa, oh ini terhormat, ini kurang terhormat. Dan di dalam masyarakat di seluruh dunia, hukum dan perilaku seperti ini itu ada. Bahwa ada yang akan dianggap terhormat, ada yang dianggap kurang terhormat. Kalau Anda termasuk yang dianggap kurang terhormat, ya anugerah buat saudara. Itu membebaskan engkau dari dosa kesombongan. Tapi biasanya orang ingin dianggap terhormat, saudara. Nah ini yang payah. Dan seringkali kalau sudah begitu, perhatikan ya, Anda akan kehilangan akan panggilanmu sebagai pelayan. Karena seringkali kalau kita sudah dianggap terhormat dan ingin dianggap terhormat, maka kita sudah tidak ingin lagi melayani, malah justru ingin dilayani. Ini saya alami, saudara. Saya kalau renungkan ya, lama-lama saya khawatir bahwa saya ini tidak melayani, tapi dilayani. Saya kalau keluar kota misalnya, sampai di airport ada orang yang jemput saya. Ada orang yang bawakan koper saya. Loh itu saya dilayani atau melayani? Dilayani toh? Saya masuk mobil. Lalu kemudian diantar di tempat saya nginap. Kemudian diajak makan. Dibayari lagi. Itu saya melayani atau dilayani? Dilayani. Kapan saya melayani? Sejam. Kapan itu? Naik mimbar. Naik mimbar pun, saya melayani dilayani sebetulnya. Ayo. Bisa dua-dua kan? Bisa saya melayani, seperti sekarang saya melayani. Tapi, saya juga dilayani sebetulnya. Saya bilang, ini AC-nya kurang dingin ini. Ada yang lari-lari cari kipas angin. Saya kan dilayani sekarang ini. Anda kan kepanasan, saya tidak. Malah ini bahaya, bisa masuk angin terus-terusan begini. So, hati-hati loh saudara. Tapi saya berkata memang itu kembali kepada sikap hati sih. Nah seringkali kita ini lupa kata pelayanan itu dari kata pelayan.
Ngerti? Tapi manusia memang nilai orang. Ada yang dianggap terhormat, ada yang kurang terhormat dalam pandangan kita. Ada itu. Jadi kalau nanti saudara berbeda nasibnya, tanda petik ya, masing-masing saudara, ya sudah, nikmati aja. Itu kan pandangan manusia. Minimal ini menghibur dirimu lah. Supaya jangan orang Jawa berkata terlalu nelongso kelak-kelaknya. Karena ini berbahaya loh saudara. Karena pandangan orang kalau Anda perhatikan, itu akan membuat engkau seperti Saul. Saul itu jatuh gara-gara awalnya diantaranya, ketika menang perang, satu kelompok wanita menyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu kelompok Daud Fans Club, perempuan-perempuan yang belum kawin dan ibu-ibu yang pengen punya menantu seperti dia nyanyinya, tetapi Daud berlaksa-laksa, dengar begitu ngamuk. Orang lebih suka dibandingkan dengan orang lain dan ingin berkata, aku lebih baik dari orang lain. Saya mau sampaikan ini harus menjadi pola pikir kita dan sikap kita. Tuhan tidak pernah panggil kita lebih baik dari orang lain. Tuhan panggil kita menggenapkan yang Dia rencanakan buat kehidupan kita. Tidak ada siapa lebih baik, siapa lebih buruk. Sebetulnya itu penilaian Tuhan masing-masing kita secara pribadi. Tapi jujur hari ini kalau orang datang, orang ketemu dengan pelayanan, orang akan bertanya, halo apa kabar, siapa namamu? Lalu orang akan tanya, berapa jumlah jemaatmu? Itu kan membuat orang berkata, yang seorang terhormat, yang seorang kurang terhormat. Tapi saya beritahu, bukan itu pandangan Tuhan terhadap kita. Amen, saudara. So, hati-hati, teruskan lagi. 23 ya. Dan kepada anggota-anggota yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Nanti ada sebabnya mengapa begini. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok. Ada loh. Anggota tubuh yang memang tidak elok. Saya nggak tahu, tapi orang berkata, yang ini elok, yang ini kurang elok. Memang ada. Iya kan? Anda kalau lihat di dunia kan begitu kan. Ada yang pantas jadi foto model, ada yang pantas jadi yang lain bintang film. Ada yang kalau muncul nama perusahaan malah kurang bagus gitu. Nggak laku. Karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. So ada yang elok, ada yang tidak elok. Mau nggak mau manusia dan dunia begitu. Kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi apa? Perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling apa? Memperhatikan. Nah, ujungnya begini. Perhatikan baik-baik. Kenapa ditegaskan kamu harus perhatikan mereka yang kurang elok? Kenapa? Supaya jangan terjadi apa? Perpecahan. Kok bisa pecah? Sebab biasanya karena orang fokusnya penilaian orang terhadap kita itu penting, maka mereka yang dianggap oleh orang lain itu kurang elok dan kurang terhormat akan merasa sakit hati dan tersisihkan. Ngerti? Nah, orang-orang ini akan memisahkan diri. Di sini aku nggak dihormati lagi. Di sini aku terabaikan. Di sini aku bukan faktor yang menentukan lagi. Lebih baik aku nyendiri. Dan itu sesuatu yang buruk. Memperburuk keadaan saudara. Tapi kalau Anda perhatikan di mana-mana, selalu terjadi hal seperti itu. Di perusahaan juga sama kan. Ketika perusahaan baru mulai 2-3 orang kerja keras, perusahaan berkembang, muncullah orang-orang yang profesional di dalamnya dimasukkan, direkrut. Orang-orang lama bisa goyang loh. Wah, aku gak dibutuhkan lagi. Aku ini memang sekarang ini pincuk lah. Setelah makan nasi ayam dibuang. Loh, bukankah seharusnya begitu? Kemuliaan bagi Tuhan ngomongnya. Tapi kalau tidak ada cipratan kemuliaan buat kita, marah sekali. Dan kalau kita sayangnya tidak jujur berkata gitu. Nggak jujur. Kita akan keluar dalam berbagai hal. Itu yang membuat orang frustrasi akan anugerah.
Kepada si A diberi 5, si B diberi 2, aku cuma 1. Ingat loh saudara. Akhirnya pembanding itu yang membuat yang terima talenta cuma 1. Memendam akan apa yang Tuhan berikan dan Tuhan anggap sebagai suatu kejahatan. Yang pertama, Anda mesti hati-hati. Orang bisa frustrasi karena anugerah, karena kita tidak biasa hidup dalam anugerah. Kita mau hidup dalam daging. Yang kedua, oleh karena Anda melihat anugerah yang ada pada diri orang lain. Dan itu bisa membuat Anda dan saya frustrasi dengan anugerah itu. Dan pada ujungnya, kemarahan kita adalah kita marah dengan Tuhan. Dan tapi kalau orang berkata, kamu marah dengan Tuhan. Tidak. Karena tahu bahwa kalau marah dengan Tuhan terang-terangan bisa membuat kita ke neraka. Tapi selalu kita berkata, ini Alkitab yang berkata, supaya jangan terjadi apa? Perpecahan. Kalau hari ini Anda merasa, Pak, saya kok sudah lama nggak diberi penghargaan dan kurang dipuji ya Pak ya. Kok tidak ada yang berterima kasih dengan saya? Mungkin Anda memang harus berkata begini, Pak, tolong puji saya. Saya kurang terhormat dan tidak elok. Saya membutuhkan itu. Nah, kalau Anda bisa begitu saja, akan jauh lebih baik. Amen, saudara. So, saya mau katakan begini. Kalau hatimu di sebuah tempat sudah mulai resah, sudah mulai marah, sudah mulai panas, Anda bercermin. Anda akan tahu siapa biang kerok kelak di dalam masalah hidup saudara. Anda akan ketemu dengan terdakwa dan tersangka tepat di dalam cermin saudara. Amen. Yang ketiga, Hasto bisa menyediakan cermin nggak? Lupa kali mungkin ya. Lupa, maafkan. Anda beli sendiri-sendiri cermin saudara. Saya ingin sebetulnya memberikan hadiah cermin supaya tahu that we are the trouble. So, yang terakhir. Mengapa orang bisa frustrasi dengan anugerah? Yang ini agak aneh, banyak disukai orang. But believe me, tapi ini kenyataan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Perhatikan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Mengapa orang bisa frustrasi karena anugerah? Karena anugerah itu, dengarnya, makin terima anugerah, itu anugerah itu seperti tanda petik memacu di dalam kita kerja lebih keras. Ada orang yang bisa punya waktu begitu banyak untuk nganggur, baca koran, baca majalah, nonton TV berjam-jam, bisa. Saya jujur berkata kepada Anda, kadang-kadang habis waktu saya. Anda tahu frustrasi saya hari ini, saya frustrasi betul. Awal tahun ini, saya sudah ngomong dengan Ibu Ripka. Saya minta jadwal yang longgar. Karena sekarang kalau orang nulis surat, berkata gini, tanggalnya terserah Bapak. Sepanjang tahun 2004 terserah. Ini 2005 sudah masuk banyak. Selalu berkata, tanggal terserah. Kalau semua terserah, apa akibatnya, saudara? Lalu saya berkata gini, saya mau jadwal saya dilonggarin. Pokoknya omong ke istri saya, anak-anak libur dan ulangan itu tanggal berapa? Kosongi. Saya mau di tempat pokoknya. Buang semua yang saya harus di tempat. Buang semua. Oke ya? Sudah. Terus kebaktian minggu. Sabtu minggu. Seminar Jakarta. Udah selesai. Yang lain kosongi. Jangan jadwal apa-apa, saya mau longgar tahun ini. Saya beritahu saudara, ini yang membuat saya frustrasi. Akan datang 1 orang, 2 orang, 3 orang yang susah untuk berkata tidak. Dan semua mempresentasikan, ini kalau Bapak datang akan jadi berkat luar biasa. Ini akan begini, ini akan begini. Saudara tahu ujungnya tahun ini, saya lebih padat dari tahun lalu. Dan saya berkata pada saudara, karena saya frustrasi. Saya bilang, Tuhan, aku mau rileks sebentar aja. Tidur. Ini rekor ini. Saya akan tidur dalam dekat ini ya. Di rumah selama 5 malam berturut-turut saya bisa tidur di rumah. Setelah itu pergi lagi. Kadang-kadang saya berkata, izinkan aku bernafas 2 kali Tuhan. Lalu saya akan lari lagi.
Tapi itu yang saya alami, saudara. Pak, saya mau itu. Di awal Anda akan nikmat. Tapi setelah terus, saya beritahu, frustrasi kemana-mana. Dan yang tidak kuat badan kita. Pak, harusnya kan kuat. Yesus mikul salib juga nggak kuat, saudara. Jadi nggak usah terlalu sok jagoan. Ya toh? Siapa yang suruh dia mikul salib sampai Golgota? Kehendak Bapak kan? Kok minta bantuan orang lain? Fisik kita punya keterbatasan. Saya bulan depan ini saya ke Amerika. Rebu saya berangkat. Ini kayak orang gila. Rebu saya berangkat. Minggu malam saya pulang. Saya keluar negeri sudah tidak ada rasanya. Ini saraf nikmatnya hilang. Sudah gak bawa kamera, sudah gak bawa apa-apa. Kayak robot. Selesai dan baik. Pulang aja. Pulang. Sudah gak ada rasanya sama sekali. Harusnya saya besok harus terbang ke Malaysia. Saya bilang, please, saya tidak bisa. Karena Malaysia juga ada closing school of Acts selama 5 tahun berturut-turut saya hadir. Karena saya minggu lalu habis ngajar di sana, saya bilang, maafkan saya. Kali ini izinkan saya tidur di rumah dengan anak-anak dan istri saya. Tapi saya berkata kepada saudara, kasih karunia itu membuat kita kerja lebih keras. Tapi saya nggak bisa nuntut orang lain kerja seperti saya kerja. Amen, saudara. Istri saya berkata tadi pada saya, aku kalau malam nggak tidur, banyak yang keluar. Kita baru pindah, masih banyak hal yang harus dibenahi. Tapi itu harus, untuk Anda menikmati ini Anda perlu kasih karunia, tapi kasih karunia ini membuat kita kerja lebih keras lagi. Dan ujungnya tidak kuat badan saya. Seringkali begitu, saudara. Tapi saya mau berkata, lebih baik begitulah daripada Anda nganggur, Anda tidak ngerti harus berbuat apa. Tapi saya mau katakan bahwa ini bagian dari realita kebenaran yang ada. So one day, beberapa dari Anda mungkin, saya harap semua dari saudara, akan cukup punya kasih karunia begitu luar biasa. Nanti Anda tahu yang saya katakan hari ini. Pak, benar-benar itu kasih karunia. Sebab kalau Anda kerja, Anda tahu ada hasilnya. Itu akan makin lipat dalam hidupmu. Engkau touch yang lain, keluar lagi begitu. Terus, never ending. Tidak pernah selesai. Never ending. Saya berkata kepada saudara, itu kenyataan. Ayat yang terakhir. Efesus pasal yang ke-6. Jadi saya harap selesai ini, saudara lakukan yang harus dilakukan. Hidup dalam anugerah. Tapi kemudian Anda harus mengerti, dunia memang membedakan satu dengan yang lain dalam pandangan manusia. Akan berbeda-beda. Selama kita punya hati, seorang hamba akan beres. Tapi yang ketiga saya berikan warning kepada saudara, kasih karunia itu membuat kita kerja lebih keras. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-24, Alkitab berkata, kasih karunia atau anugerah Tuhan menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Bahasa Inggrisnya, dengan kasih yang sincere, dengan kasih yang tulus. Sincere artinya, kalau Anda punya barang dari tanah liat, apakah kendi atau apa itu, ketika Anda terawangkan di sinar matahari, Anda lihat sampai dalamnya pun tidak ada crack, tidak ada retak. Jadi utuh, sempurna, bening. Dan kepada mereka yang mengasihi Yesus dengan sincere seperti itu, maka anugerah Tuhan akan turun di tengah-tengah kita. Amen. Mari kita berdiri bersama-sama. Well, inilah saatnya kami akan berdoa buat saudara. 6 bulan selesai, cepat sekali. Saudara buat rekor bagus tahun ini. Saya harap ini modal baik untuk Anda punya kehidupan yang luar biasa. Saya tahu setiap tahun, setiap kelas itu punya karakter yang sangat unik dan berbeda-beda. Anda punya karakter yang unik. Para pengajar punya kesan yang sangat baik selama di kelas dengan saudara. Saya tahu ada beberapa orang yang hobinya ngantuk. Tapi menurut saya bukan ngantuk sebetulnya, tapi itu dia meresapi begitu dalam yang diajarkan. Kok tahu Pak? Iya tahu.
Seringkali saya lihat dari atas Anda tidak tahu. Tapi saya punya kantor di atas, saudara kan, saya bisa lihat. Saya tahu, kami lihat, dilihat semua. Well, tapi luar biasa. Akhirnya selesai dengan baik. Saya tahu beberapa pengajar sangat intelek sekali cara mengajarnya. Dan itu bagus. Supaya pengetahuan kita ditambah dan kita makin dilengkapi. Sebentar kita akan mendoakan Anda untuk pengutusan. Saya minta dengan hormat teman-teman bisa maju ke depan, berlutut semua di depan ini. Kita akan doakan dalam anugerah Tuhan. Nanti minta dengan hormat rekan-rekan hamba-hamba Tuhan bisa mengitari mereka, mengedangkan tangan. Mari kita utus saudara-saudara kita ini. Dan setelah itu kita akan bagi sertifikatnya. Rekaman yang tadi Anda lihat akan kami berikan kepada setiap saudara. Anda akan bawa pulang rekamannya untuk kenang-kenangan Anda sendiri. Buku yang engkau buat juga bagus, nyaris sempurna juga. Nyaris sempurna. Mari angkat tangan semua di depan Tuhan.